Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media sumber pembelajaran. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang soal-soal dan juga pembahasannya itu terkait dengan materi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Ini khususnya bagi para peserta didik atau siswa untuk tingkat SMA ya di kelas. Kita akan mencoba untuk latihan soal-soal sekaligus untuk membahas tentang materi kimia reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Semangat terus ya. Untuk soal yang pertama, ini tentang pernyataan di bawah ini ya, tentang pengertian redoks. Nah, bagi para peserta didik khususnya dan para pemirsa semuanya, tentu para peserta didik masih ingat ya, kita sudah mempelajari apa itu reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Saya ingat ada beberapa konsep di sana ya. Jadi konsep dari reaksi redoks itu sebetulnya yang sudah kita pelajari kan ada 3 ya. Nah ini kita ingat, yang pertama berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Jadi nanti zat yang mengikat oksigen maka dia disebut dengan oksidasi ya. Jadi oksidasi itu apa? Oksidasi itu zat yang mengikat oksigen. Zat yang mengikat oksigen. Ya. Sedangkan reduksi tentunya yang tadinya zat tersebut ada oksigen, tadi ya pas ya oksigennya. Jadi kebalikan dari reaksi oksidasi. Berarti zat di sini melepas oksigen untuk reaksi reduksi ya. Ada konsep yang pertama berdasar pengikatan dan pelepasan oksigen. Kemudian konsep yang kedua ini berdasarkan perpindahan elektron. Kita ingat ORP atau O rupiah ya. Jadi oksidasi apa? Hilangnya elektron. Ya. Artinya elektronnya dilepas ya. Cirinya elektronnya ada sebelah kanan tanda panah. Dan juga reduksi itu penangkapan elektron. Nah, berarti elektronnya ada sebelah kiri tanda panah ya kalau dalam suatu reaksi kimia. Kemudian konsep yang ketiga ini berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Kita sudah harus tahu dulu cara menghitung bilangan oksidasi bagaimana. Para peserta sudah mempelajarinya itu ya. Kemudian yang disebut oksidasi pada konsep yang ketiga ini, kalau biloknya naik maka dia disebut reaksinya oksidasi ya, menunjukkan perubahan bilangan oksida. Dan kalau reduksi itu jika biloknya turun ya, jika biloknya turun seperti itu. Itu konsep dari redoks. Kita ingat seperti itu. Nah baiklah ya. Jadi untuk soal yang pertama tadi, kita ulangi lagi ya. Nah, ya. Ini untuk soal yang pertama. Nah, jelas di sana kan pernyataan di bawah ini tentang pengertian redoks. Nah, kita tahu bahwa redoks itu tadi reaksi reduksi oksidasi. Ada 3 konsep ya. Maka yang disebut dengan redoks itu sendiri apa ya? Ini kan kecuali ya. Kecuali apa? Ini ada pengikatan oksigen. Ini kan termasuk oksidasi ya. Ini benar ya. Dan perubahan bilangan oksidasi ini jelas juga benar kan. Kemudian ada perpindahan ion. Nah ini tidak ada kan. Yang ada adalah ORP tadi, perpindahan elektron ini ya. Kemudian ada pelepasan oksigen. Ini jelaskan dalam konsep yang pertama, pengikatan dan pelepasan oksigen ya. Jadi tentunya untuk hal ini ya berarti jawabannya ya ini ya, ini kan kecuali berarti yang tidak benar. Nah, oke para peserta didik, hal berikutnya
Nah, ini termasuk pada reaksi oksidasi adalah, nah, ini harus kita cari dulu nih ya, karena konsep redoks tadi sudah disebutkan ada 3 ya. Nah, kita coba nih. Ini reaksi yang pertama ya, kita lihat ya. Kita bahas ini. Kita bahas, kita PowerPoint saja ini. Ini kalau berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi, ini harus kita cari satu persatu ya, harus sabar ya. Jadi seperti ini misalkan. Mungkin dari perubahan ya, kita hubungkan antara Fe nanti dengan apa namanya, dengan Fe lagi gimana ya. Fe itu dengan Fe lagi, yang mana itu ya, kan ya, di Fe dengan Fe lagi tentu di sini ya. Nah ini sebentar ya. Kemudian juga kita hitung masing-masing untuk bilangan oksidasinya ya. Jadi contoh seperti ini ya. Fe pada Fe2O3 berapa biloknya? Sebenarnya para peserta didik itu sudah mengetahui cara menghitung ya. Jadi intinya ya, kalau kita apa namanya, sebentar ya, kita jelaskan. Kita buat dulu ke layar lebar. Nah seperti ini ya, jelaskan ya. Oke, jadi Fe berapa biloknya pada Fe2O3? Sebetulnya seperti biasa kan ini ya, 2Fe. Nah, ini secara teorinya kan ya. Jadi kalau yang masih belajar tentu ini harus di namanya dari satu persatu dulu ya. Ini 2Fe ditambah 3 kali biloknya oksigen, kan itu min 2 ya. Nah, sama dengan 0. Mengapa 0? Karena tidak bermuatan. Ini tidak bermuatan di sini ya. Di 2Fe ditambah 3 kali biloknya oksigen kan min 2 sama dengan 0 ya. Maka di sini ya, secara matematik gitu, 2Fe tentunya 3 kali min 2 berarti min 6 ya. 6 nanti sama dengan 0. Nah, maka 2Fe tentunya, nah ini secara persamaan matematik plus 6 kan ya, karena 6 nya bergeser ke kanan jadi plus 6. Fe berarti plus 3 ya. Jadi kita hitung dulu ini satu persatu. Bilok Fe kita selalu ingat kalau dia plus, nah, tuliskan tanda plus. Fe adalah plus 3 dari plus 6 bagi 2 ya. Nah, jadi Fe di sini adalah plus 3 ya. Nah, itu. Dan berapa Fe di pada Fe ini lah ya. Jadi kita ingat ya, para pendidik, dalam menghitung bilok jangan melibatkan yang namanya koefisien reaksi seperti angka 3 di depan jauh ini kan bilang apa namanya, koefisien reaksi ya, ini jangan dilibatkan ya. Jadi contoh berapa blok Fe ini adalah 0. Mengapa? Kita ingat syaratnya bahwa kalau dia unsur bebas dituliskannya sendirian seperti Fe ya. Kemudian misalkan Hg, Ag, PT dan sebagainya tulisnya sendirian ya 0. Jadi artinya Fe pada Fe2O3 plus 3, kemudian Fe pada Fe saja ya itu 0, berarti dari plus 3 ke 0 itu kan turun, maka ini disebut dengan reaksi reaktif ya. Reaksi kan. Dan kita cari lagi nih yang C nya ini. Kenapa dicari C? Karena kita udah tahu bilok oksigen min 2 kan ya. Jadi kita hubungkan C di sini dengan yang ada di CO2 ya. Berapa bilok C di sini? Tentunya plus 2 kan ya, seperti tadi dicarinya nih. C ditambah ini ya. C tambah dengan 1 kali ya biloknya oksigen ya kan. Berapa? Min 2 biloknya oksigen dengan 0.
karena nggak ada muatan. Tadi nggak ada muatan, ini juga tidak ada. Berarti C nanti otomatis ini kan min 2 ya. Nah, A otomatis C berarti sama dengan plus 2. Nah, bilog dari C adalah plus ya. A bilog C pada CO adalah plus. Itu cara menghitungnya ya, diingat kembali. Tapi kalau sudah lancar nanti cara penghitungan tinggal langsung saja ya. Nah, C di sini plus 2, maka di sini C berapa bilog? Seperti tadi cara menghitungnya ya. Jadi C ditambah 2 kali min 2 kan ya, karena bilog oksigen min 2 sama dengan 0 ya. Maka C berapa? Berarti plus 4 ya. Nah, di bilog C di sini adalah plus. Cara mencarinya seperti tadi kalau belum. Kalau sudah lancar cara menghitungnya tinggal langsung. Dan dari plus 2 ke plus 4 perhatikan naik, maka sebutnya reaksinya oksidasi. Karena kita ingat, jadi kalau berdasarkan konsep perubahan redoks atau bilangan oksidasi yang disebut oksidasi itu jika bilognya naik, kalau reduksi juga bilognya turun ya. Nah, yang pertama ini termasuk reaksinya namanya redoks ya, karena mengalami oksidasi dan reduksi. Nah, oksidasi dan reduksi ya, seperti itu. Oke, para peserta didik ya, berikutnya nih ya. Dari pertanyaan tadi nih, ini kita sudah cari ya. Kemudian untuk reaksi yang B-nya ini kita lihat, karena yang ditanyakan hanya termasuk reaksi oksidasi saja ya, bukan reaksi redoks ya. Kalau reaksi redoks kan ada oksidasi reduksi, tapi di sini yang termasuk reaksi oksidasi saja gitu maksudnya ya. Nah, sedangkan yang tadi sudah kita bahas yang pertama ini ya, yang A ini, yang reaksi A ini termasuk reaksi redoks, oksidasi dan reduksi. Termasuk juga ini pada reaksi yang kedua ini ya, kita lihat lagi ya. Ini termasuk pada reaksi yang kedua ini ya. Ini juga tentunya reaksi redoks ya, ada reaksi oksidasi dan reduksi ya. Nah, kemudian yang C ya, kita lihat ini sudah jelas kan, kalau yang C itu berarti termasuk reaksi oksidasi saja ya, karena mengikat oksigen. Nah, reaksi yang D ini termasuk juga itu reaksi redoks juga ya, itu reaksi redoks yang ini ya. Yang E juga sama, itu reaksi redoks, ada reaksi oksidasi dan reduksi, ada yang mengalami oksidasi dan reduksi. Nah, jawabnya tentunya yang C ya, yang ini ya. Nah, yang C itu. Oke, nah itu jawabnya ya. Nah, kita lanjutkan ya para peserta didik. Yang berikutnya ya, ini soal yang berikutnya. Nah, ini kita perhatikan, termasuk pada reaksi reduksi. Nah, lagi-lagi yang ditanyakan reaksi reduksi ya. Nah, tentu ini melibatkan reaksi ion kan ya, maka kita ingat pada konsep OH-RP atau OH rupiah, oksidasi hilangnya elektron, reduksi penangkapan elektron. Ingat, kalau oksidasi kaitan dengan elektron itu melepas elektron, tandanya dalam reaksi elektronnya ada di sebelah kanan tanda panah. Ini kan elektronnya di sebelah kanan tanda panah ya, berarti ini termasuk reaksi oksidasi. Yang reaksi D juga sama, elektronnya di sebelah kanan tanda panah dilepaskan ya, termasuk yang E juga elektronnya ada di sebelah kanan tanda panah. Nah, lihat yang B, ini reaksi oksidasi kan ya, karena dia menangkap atau mengikat oksigen. Ini oksidasi. Yang ditanyakan adalah reduksi. Nah, berarti yang A kan otomatis ya, karena dia mengikat elektron ya, elektronnya sebelah kiri tanda panah, maka otomatis jawabannya adalah yang A ya. Nah, oke ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Berikutnya ya, contoh soal berikutnya. Nah,
tayangan video. Nah, ini tentu ada linknya ya. Nah, kalian harus lihat dulu. Nah, logam magnesium reaksikan dengan larutan HCl. Nah, kita lihat bentuk videonya ya. Ini ya. Kalau tidak salah nih dari link yang tadi. Ya. Hasilkan magnesium Dari klorida dan ada gas hidrogen. Di gas hidrogen inilah yang membuat balonnya akan terisi oleh gas dan bergerak. Jadi artinya gas hidrogen dari hasil reaksi ini akan masuk pada balon. Oke, ya kita lanjutkan ya para pendidik. Ya. Jadi artinya pada soal yang tadi, lihat soal yang 4 kalau tidak salah, ya, berdasarkan tayangan video tersebut, ya, ini reaksi magnesium dengan HCl, ya, sudah jelas ya akan menghasilkan gas hidrogen ya, karena begitu masuk pada balon ya akan mengembang balonnya ya serius. Jadi reaksi menghasilkan gas hidrogen ya, jawabannya tentu yang ini ya. Nah, oke, ini menghasilkan gas hidrogen. Nah, itu ya jawaban. Oke, kita lanjutkan ya. Soal berikutnya para peserta didik ya. Nah, ini ditanya bilangan oksidasi es pada senyawa H2SO4 nih ya, asam sulfat. Jadi yang ditanya ini berapa bilok es yang ini ya? Ini berapa nih? Nah, menghitungkannya seperti tadi ya, soal yang kedua kalau tidak salah ya. Jadi diuraikan dulu. Nah, seperti biasa 2H artinya 2 kali biloknya H tambah dengan S yang kita cari ya, tambah dengan jumlah atom O kan 4 kali biloknya oksigen berapa ya, 4O ya, sama dengan 0 kan. Mengapa 0? Ya karena tidak bermassa. Jadi nanti 2 kali 1 ya, karena apa? Bilok H kan plus 1 ya, tambah S yang kita cari ini belerang ya, biloknya berapa? Ini ditambah 4 kali min 2. Mengapa min 2? Karena kita tahu biloknya oksigen adalah min 2 ya, kemudian sama dengan 0 ya, karena ini tidak bermuatan ya. Jadi 2 tambah nanti dengan S yang kita cari, kemudian ditambah 4 kali min 2 ya, langsung saja min 8, kemudian sama dengan 0. Jadi artinya S ya, min 8 kita geser ke arah kanan berarti menjadi plus ya, berarti 8 dan 2 ke arah kanan menjadi min. Jadi S sama dengan 8 min 2 ya. KS otomatis biloknya itu sama dengan plus 6 ya. Diberi tanda nih, yang namanya bilok itu negatif atau positif diberikan tanda. Ini S ya, di plus 6 ini biloknya. Jadi kita cari yang plus 6 yang mana, satu yang ini kan ya. Nah, ini. Oke. Jadi diingat lagi cara menghitung bilangan oksigen ya. Oke, para pendidik soal berikutnya ya. Nah, ini juga masih mencari ya, berapa bilok Cr dalam senyawa K2Cr2O 7 ya. Nah, seperti biasa tadi ini yang ditanya Cr-nya saja ya. Kalau dalam rumus kan pasti ini 2 ya, 2A artinya 2 kali biloknya K tambah nanti dengan 2Cr karena jumlah atom dari Cr ada 2 kan di situ ya. Nah, kemudian juga ditambah dengan 7 kali, itu jumlah atomnya dari oksigen kali biloknya oksigen 7O ini ya. Nah, sama dengan 0 karena dia tidak muatan. Jadi seperti biasa 2 kali biloknya K berapa? Nah, 1. Mengapa 1? Ingat bahwa K itu adalah salah satu jenis logam. Dan itu untuk mencari biloknya tergantung dari golongan kita. Masih ingat ya waktu mempelajari sistem periodik unsur atau SPU ya. Jadi kalium K itu pada golongan 1A
Kita ingat ya, golongan 1A kan, lihat nanti kalau Robi cemas frustasi ya, ada litium, kalium, natrium, rubidium, cesium, kalsium ya. Ketika golongan 1A maka biloknya 1, kita ingat tuh. Ditambah 2 Cl. Ini seperti biasa kita buat persamaannya ya, supaya lebih paham. Nah, yang sudah paham tinggal langsung saja ya. Ditambah 7 kali min 2 ya, iya ya, karena bilok dari oksigen kan min 2 dan sama dengan 0, karena sekali lagi tidak ada tan dengan 0 ya. Maka 2 dan ditambah 2 Cr, ini yang akan kita cari ya, 2 Cr, kemudian min 14 ya, karena 7 kali min 2 sama dengan 0. Oke, kemudian 2 Cr aja langsung ya, 2 Cr. Oke. 2 Cr itu sama dengan 14, bergeser ke arah kanan kan jadi positif, kurangi 2 karena 2 bergeser ke arah kanan jadi di negatif ya. Nah, jadi negatif ya, ya. Nah, hapus dulu yang ini ya, hapus, kita ini min 2 ya. Jadi 2 Cr sama dengan 14 dikurangi 2 berapa? 2 Cr 14 kurangi 2 dengan 12. Maka yang ditanyakan Cr saja, bukan 2 Cr kan ya. Berarti Cr saja 12 dibagi 2 berarti plus 6. Maka bilok dari Brom adalah plus 6. Kita cari jawabnya yang mana. Oh ini ya, pasti. Oke ya, itu jawabnya yang plus 6. Oh bukan plus 6, sebentar ya, ini ada kesalahan nih ya. Ini kita lihat lagi nih ya, 2 tambah 2 Cr, betul ini 14 kan ya. Jadi 14 itu dikurangi 2 tinggal 12 bagi 2 ya. Nah, berarti plus 6 bener ya. Nah, ini jawabannya yang ini ya. Nah, ini. Oke. Jadi yang plus 6 jawabannya. Oke, para peserta didik ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini. Zat yang mengalami reaksi oksidasi. Lagi ya. Ini dalam persamaan reaksi kimia, tapi yang ditanya itu apa namanya? Yang mengalami oksidasi yang mana? Nah, biasa kan kita hubungkan nih. Jadi kalau dalam perubahan bilok kita lihat yang mengalami oksidasi itu kalau biloknya naik, yang mulai reduksi kalau biloknya turun. Jadi kita cek satu persatu ya. Nah, Zn belum reaksi dengan sesudah reaksi. Ini berapa biloknya? Zn kita tahu dia unsur bebas, maka biloknya 0. Kemudian Zn pada ZnCl2 ya, seperti tadi cara menghitungnya ya. Berapa? Ya, Zn tambah 2Cl dengan 0 kan ya. Nah, berapa Cl biloknya? Min 1 kan, kita tahu. Dari mana min 1 ya? Kita lihat pada golongan 7A itu ada Cl ya. Golongan 7A itu kan apa namanya, kalau kita ingat konfigurasinya dulu ya, berarti dia kekurangan 1 ya, stabil menurut kaidah oktet itu kan konfigurasi elektronnya ya, glyceride harus 8. Nah, supaya mencapai 8 dia kekurangan 1, maka tandanya jadi Cl min. Jadi artinya min 1 itu dia kurang 1 ya, supaya 8. Nah, maka bilok Cl juga min 1. Maka Zn berapa biloknya? Kalau Cl nya min 1 ya, berarti Zn ditambah kali min 1 sama dengan 0 kan ya. Nah, jadi nanti kalau dijelaskan di sini Zn ya, Zn min 2 kan ya, karena ditambah 2 kali min 1 ya. Zn min 2 dan sebenarnya 0. Sekali lagi mengapa 0? Karena tidak muatan ya. Nah, Zn otomatis jadi plus 2 kan ya. Nah, ini karena bergeser angka 2 nya ke kanan jadi plus, maka Zn di sini plus 2. Sudah jelas
dari 0 ke plus 2 berarti biloknya naik, maka dia sebut reaksinya oksidasi. Nah, sekarang udah ketahuan. Tapi supaya lebih yakin lagi, kita lihat ya untuk HCl nih, yang mau dicari H atau Cl. Kita H, mengapa? Karena yang berubahnya juga di kanan hanya H, bukan Cl ya. Cl mengapa? Ternyata udah tahu dia -1. Itu di sini juga -1 kan ya. Nah, jadi berapa bilok H dalam HCl dan berapa bilok H dalam H2? Kita tahu bilok H di mana-mana plus 1 ya. Kita cari seperti tadi, H ditambah H ditambah -1 ya, sama dengan 0, berarti H-nya plus 1 ini. Kemudian H2 kita tahu setiap gas ya, poliatomik seperti gas hidrogen, gas klor, gas oksigen, biloknya sama dengan 0. Nah, kita ingat juga itu. Dari plus 1 ke 0 berarti naik atau turun? Jadi turunkan ya, maka ini termasuk reaksinya reduksi ya. Ini reaksinya reduksi kan. Jelas yang mengalami oksidasi adalah gas N ya, ini jawabnya. Oke. Jawabnya yang gas N ya. Nah, soal berikut kita lanjutkan nih. Ini pada reaksi di samping yang merupakan reaksi redoks. Oh, kita tahu nih reaksi redoks itu tentu ada yang mengalami oksidasi dan juga reduksi kan ya. Nah, ini harus dicari satu persatu nih ya. CO2O ditambah C menghasilkan 2CO tambah CO2, harus satu persatu seperti tadi ini ya, yang disebut reduksi. Dan konsepnya apa? Kalau dari reaksi tersebut hanya mengalami oksidasi saja, berarti bukan redoks. Nah, hanya mengalami reduksi saja juga bukan redoks. Tapi kalau dua-duanya maka disebut redoks ya. Kita ambil contoh nih untuk Cu2O ya. Nah, ini kita lihat contohnya. Jadi tadi cara mencarinya soal yang sebelumnya ini ya. Jadi nanti contoh ini nih. Contoh Cu2O menjadi 2C. Ya. Berapa bilet Cu di sini dalam Cu2O ya? Tentu nanti kan konsepnya 2Cu ditambah -2 sama dengan 0 kan ya. Maka 2Cu sama dengan plus 2, maka Cu-nya saja berarti plus 1. Nah, ini Cu-nya. Lalu Cu di sini di kanan berapa? Kita tahu Cu unsur bebas berarti biloknya 0. Nah, dari plus 1 ke 0 kan turun ya, maka dia termasuk reduksi. Nah, ini reaksinya reduksi. Nah, itu ya. Kemudian kita lihat lagi yang C. C di sini kan tentu biloknya 0 menjadi CO. Berapa C di sini? 0 menjadi CO. Berapa bilok C di sini? Berarti plus 2. Kenapa plus 2? Kan C ditambah 1 kali -2. -2 itu biloknya O ya, di mana-mana -2. Pada nggak 0, maka C otomatis plus 2. Nah, dari 0 ke plus 2 kan naik ya, maka disebut oksidasi. Berarti yang A ini termasuk reaksinya redoks 1 ya gitu. Dia ada yang mengalami oksidasi dan reduksi ya. Kita lihat yang B ini, kita coba. Na biloknya berapa di sini? Na pasti plus 1 ya. Mengapa? Karena kan ada OH min, bukan O-nya -2 hanya plus 1, tidak ya, tapi ini satu kesatuan. Dalam reaksi ion nanti ada Na plus ditambah OH min. Nah, berarti Na ya, jadi seolah-olah nanti kan seperti ini. Na ini sebagai contoh saja. Na ditambah dengan OH min. Jadi muatannya OH itu -1 ya, ini yang disebut dengan ion hidroksi. Maka -1 lawannya plus 1. Muatan Na itu plus 1, artinya juga bilangan oksidasi dari Na adalah plus. Oke, jadi sini Na plus 1 ya. Nah, plus 1. Maka Na di kanan berapa? Nah, kita tahu Cl tadi yang di soal ini ya, -1 kan ya. Nah, berarti Na di sini juga plus 1. Nah, berarti tidak ada perubahan nih. Dari plus 1 ke plus 1 kan tetap.
Berarti ini bukan reaksi redoks ya. Yang B bukan reaksi redoks. Dan kita cari lagi dengan cara yang sama seperti yang tadi. Ini untuk yang CaCO3 ya, Ca di sini kan berapa nih? CO3 2 min kan, maka Ca ini plus 2. Kita ingat ya, ini kalsium karbonat, CO3 itu muatannya min 2, maka Ca-nya pasti plus 2 kan ya. Nah, konsepnya itu muatan positif harus sama dengan muatan negatif, berarti 0 netral ya. Maka Ca di sini plus 2, di sini berapa? Nah, juga sama plus 2 kan, mengapa? Ca-nya min 1, ada 2, di min 2, maka Ca otomatis plus 2. Ini juga tidak ada perubahan dari plus 2 ke plus 2 tetap, maka ini juga bukan reaksi redoks ya. Nah, jadi yang B, yang C bukan reaksi redoks ya. Kemudian yang D-nya ini FeCl3, berapa Fe di sini? Berarti plus 3 kan ya. Mengapa? Karena kita tahu bilok Cl adalah min 1. Ada 3 atomnya, berarti biloknya jadi jumlahnya semuanya min 3, maka Fe otomatis plus 3. Fe berapa di sini? Ya, ini jadi plus 2 kan ya. Mengapa? Karena Cl-nya ada 2 atomnya. Kali min 1 maka Fe plus 2. Dari plus 3 ke plus 2 itu terjadi perubahan kan? Jadi reaksinya oksidasi. Satu ada reduksi ya. Reduksi. Nah, kita lihat yang lain. Ini nggak usah mencari H, mengapa? Karena kita sudah tahu H di mana-mana plus 1. Yang kita cari S-nya. Berapa S biloknya di sini? Tentu adalah min 2 ya. Karena 2 kali 1 ini kan 2. Tambah S sama dengan 0. Otomatis S min 2. Di sini menjadi 0. Mengapa? Karena unsur bebas ya. Jadi 0. Ditulisnya sendirian dia unsur bebas, biloknya 0. Dari min 2 ke 0 naik atau turun. Berarti naik kan ya. Nah, berarti yang ini termasuk juga yang reaksi redoks, karena ada yang mengalami oksidasi, yang mengalami reduksi ini dari plus 3 ke plus 2, ada yang mengalami oksidasi dari min 2 ke 0 kan naik ya. Nah, berarti yang D termasuk reaksi redoks juga ya. B, C, D termasuk reaksi redoks. Nah, untuk yang terakhir nih ya. Nah, ini memang lama harus dibuktikan satu persatu ya. Nah, ini KMnO4. Bilok Mn di sini tentu ya plus 7 ya, langsung saja ya ini. Nah, sudah lancar tentunya kalian ya. Ini plus 7. Di sebelah kanannya berapa nih? Plus 4, plus 2 ya. Nah, dari plus 7 ke plus 2 kan berarti turun, maka disebut reaksi reduksi. Lihat lagi yang lain, ini H ya, H nggak usah dicari. Cl pasti min 1 ya, ini juga min 1 ya. B di sini ya Cl2 ada yang 0 gitu ya. Berarti ini terjadi perubahannya ada 2 ya. Ada yang tetap Cl-nya min 1, ini min 1 tetap. Ada yang 0, maka ini bukan termasuk reaksi yang redoksnya ya. Nah itu ya. Oke, sekali lagi, jadi untuk jawaban yang tepat adalah option A dan D ya. Sudah jelas ini reaksi redoks, ada oksidasi reduksi dengan yang D ini ya. Nah, jadi kalau B dan C ya kan sudah jelas, bukan tadi ya. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah yang option A dan D. Nah, oke, ini harus dibuktikan satu persatu. Oke, kita lanjutkan ya para peserta didik, semangat terus. Oke, soal berikutnya adalah zat yang mengalami reaksi reduksi, lagi-lagi ditanyakan reduksi ya pada pertanyaan berikut. Nah, kita tahu dibuktikan ini dengan perubahan bilangan oksidasi dari Mg sebelah kiri dan sebelah kanan. Berapa bilok Mg sebelah kiri? 0. Mengapa? Karena dia unsur bebas. Mg sebelah kanan pasti plus 2 ini ya. Mungkin kalian sudah lancar ya cara mencarinya. Seperti tadi Mg tambah 2 kali 1 itu biloknya dari Cl ya, bilangan 0. Otomatis Mg plus 2. Dari 0 ke plus 2
tentu naik, maka disebut reaksi oksidasi ya. Ditanya dalam soal reaksinya reduksi. Kita cari yang satu lagi, atau Cl. Cl kan udah tahu min 1 biloknya. Sekarang H saja. H juga kan sudah tahu berapa H biloknya dalam HCl. Itu kita tahu dia plus 1 ya. Plus 1 menjadi H2. Nah, H2 berapa biloknya? Tentu 0. Karena kita ingat kalau dia dalam wujud gas H2, Cl2, O2 dan seterusnya pasti biloknya 0. Maka dari plus 1 ke 0 kan turun ya. Nah, maka dia mengalami reduksi ya. Maka berdasarkan soal tersebut yang mengalami reduksi adalah hidrogen yang ini ya, bukan H2, bukan Cl, bukan Mg, tapi H. Nah, seperti itu. Oke, jadi jawabnya yang H. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah ini ya. Ini tentunya dari tayangan video harus kalian lihat ya. Kalian hafalkan nih, mengapa buah apel yang dikupas dengan pisau terjadi perubahan warna pada daging buahnya? Ya, waktu itu warnanya menjadi coklat ya. Ini karena pisaunya kotor, ini bukan alasan yang kuat ya. Yang jelas terjadi reaksi oksidasi. Nah ini ya, terjadi reaksi oksidasi. Ada zat kimia di sana yang dioksidasi sehingga terjadi perubahan warna menjadi coklat. Oke, jadi jawabnya tentunya yang karena adanya reaksi oksidasi pada daging buah. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Ikut, nah ini. Nah, berikutnya pada reaksi ini perhatikan ya, yang mengalami oksidasi. Lagi-lagi ini kita cari berdasarkan perubahan bilok ya. Di Al kaitkan lagi dengan Al sebelum dan setelah reaksi. Ini sekali lagi jangan melihat yang namanya koefisien reaksi ya, tidak mempengaruhi dalam perhitungan bilok. Berapa bilok Al di sini? Tentu 0. Mengapa? Karena dia unsur bebas. Dituliskan sendirian Al saja. Ya. Kemudian menjadi Al2O3 seperti biasa, 2Al ditambah 3 kali min 2 dengan 0 gitu ya. Al sama dengan 3 kali min 2 min 6 kan ya. Di 2Al sama dengan plus 6. Maka Al plus 3 kan ya. Nah, jadi Al-nya plus 3 ini. Dari 0 ke plus 3 naik kan, berarti dia mengalami oksidasi. Ini udah jelas kelihatan nih. Apa yang mengalami oksidasi ditanya adalah yang tentu yang ini kan ya, karena aluminium mengalami reaksi oksidasi. Nah, itu cara tentunya tetap harus ditentukan mana yang mengalami oksidasi atau yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ingat, dengan konsep perubahan bilangan oksidasi itu kalau biloknya naik ya. Sedangkan reduksi itu jika biloknya turun. Oke, jadi jawabannya itu ya. Soal berikutnya ya. Ini masih sama ya. Tapi yang ditanya bilangan oksidasi aluminiumnya pada reaksi berikut mengalami perubahan. Nah, ini sudah jelas. Soal sampingnya sudah ya. Dari 0 ke plus 3. Nah, itu kalian tinggal jawab nih ya. Dari 0 ke plus 3. Tentu yang ini ya jawabannya ya. Oke, dari 0 menjadi plus 3. Dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, soal berikutnya ini menghitung bilok ya. Nah, sudah lancar menghitung bilok. Tapi di sini ada muatannya. Jadi Mn ditambah 4 kali min 2. Mengapa min 2? Sekali lagi bilok oksigen itu min 2. Kan min 1 ya. Jadi secara perhitungan matematiknya kan dibuat persamaan seperti ini ya. 4 kali Mn tambah ya 4 kali min 2. Min 2 itu biloknya dari oksigen, selalu kita ingat itu ya. Itu ya dengan min 1 ya. Mengapa min 1? Karena di sini muatannya min 1. Mn ditambah atau Mn ya min 8 sama dengan min 1 kan ya. Nah, harus sudah lancar menghitung ini ya. Mn min 8 sama dengan min 1. Jadi kalau kita lanjutkan persamaannya, Mn min 8 ya
dengan min 1, maka Mn min 1 ditambah 4 berarti plus 7. Jadi jawabannya yang ini ya. Nah, itu harus sudah lancar dalam menghitung menggunakan matematiknya ya. Oke, jawabannya itu. Soal berikutnya nih. Ini soal yang terakhir ya. Nah, ini kita lihat nih. Yang ditanya bilangan oksidasi Ca seperti tadi. Walaupun dia dalam bentuk senyawa ya. Ingat Ca terus ada OH min ya, bukan dipisahkan. 2 kali biloknya oksigen min 2 ditambah 2 kali biloknya H. Tidak, itu akan lama. Jadi seperti yang sudah dijelaskan ya. Ini Ca kalau kita buat reaksi ionnya ditambah OH ya, kita tahu OH itu adalah ion hidroksi ya, min muatannya di mana-mana OH min 1. Ini udah jelas ya. Kemudian jumlah OH-nya secara matematik ini kan dalam kurung berarti ada 2, maka ini koefisien reaksinya di depan, bukan dituliskan OH, 2-nya di belakang. Nah artinya O-nya 2, hanya juga 2 gitu ya. Nah, ini artinya koefisien ini berarti muatannya sekarang menjadi 2 ya. Otomatis Ca-nya harus plus 2 ya, karena harus netral kan. Di plus 2 lawannya min 2. Kalau nanti ada min 1 lawannya plus 1 dan seterusnya. Nah berarti muatan dari Ca adalah plus 2. Nah untuk sementara ini muatan akan sama dengan bilangan oksidasinya. Jadi jawabnya tentu yang ini ya, Ca plus 2. Nah seperti itu ya. Jawabannya yang plus 2. Nah, oke, mudah-mudahan itu dapat bermanfaat ya sebagai latihan soal-soal ya, supaya nilai kalian mungkin lebih baik ya, khususnya dalam reaksi untuk reaksi Redox ini ya, untuk tahap yang pertama makanya. Demikian, semoga bermanfaat ya, sukses terus dan terus semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.